Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan membahas tentang error handler yang mana ActiveSwap itu sudah punya dan menyediakan error type-nya sendiri. Serta ada yang namanya itu response error thread yang mana untuk mengatasi error dari handler seperti itu. Semisalnya ada handler yang mereturn error type yang dibungkus dalam result begitu, yang mana juga mengimplementasi response error thread, maka ActiveSwap itu akan menghasilkan jenis error yang berupa HTTP response dengan status code yang sesuai. Begitu. Definisi dari response error itu lebih kurang seperti ini ya, lebih kurang. Dan dia itu bisa menjadi HTTP response begitu karena adanya itu istilahnya coercion ya, begitu, dari responder thread begitu. Nah, gambaran ini tuh lebih kurang seperti ini gambarannya. Error yang di sini, oke, error yang di sini itu error type-nya begitu adalah milik si ActiveSwap begitu ya. Dan berdasarkan kode ini tuh, jika ada error yang mengimplement response error, maka akan bisa dikonversi secara otomatis begitu. Nanti teman-teman bisa langsung cek deh dokumentasinya ya untuk detail implementasinya. Dan misalkan juga nih ada handler yang mana isinya kaitannya itu dengan error tapi bukan dari milik ActiveSwap begitu ya, itu juga tetap bisa dikonversi begitu. Contohnya di sini kita menggunakan standar IO, kemudian Actix file yang mana berupa crate baru, crate terpisah begitu, yang harus kita install. Di fungsinya ini kita menggunakan parameternya itu misalkan pakai HTTP request begitu ya. Lalu di sini terjadi error misalnya begitu. Nah, error di sini tuh bakal dikonvert otomatis ke HTTP internal server error seperti itu. Baik, kemudian gimana kalau misalnya kita mau buat custom error respon begitu ya. Karena kan terkadang hal seperti ini tuh perlu kita lakukan, begitu kan? Nah, itu tentu bisa kita lakukan di ActiveSwap karena kita tetap bisa membuat custom error response seperti itu. Contoh, kita di sini, ini saya hapus. Nah, pertama saya use ActiveSwap seperti yang biasa, tapi teman-teman juga silakan install derive more crate. Ini kita butuhkan display dan error dari crate ini. Lalu di sini saya definisikan struct begitu. Ini saya masukin dulu derive debug-nya. Kemudian kita butuh display, kita butuh error. Lalu juga kita tambahkan seperti ini display. Oke, dalam kurung fmt sama dengan pesan di sini invalid name misalnya. Kita mau pakai field name untuk struct begitu ya. Di sini lalu di sini kita buat struct-nya namanya itu my error misalnya dengan satu field doang. Kita pakai string biasa static. Oke, kemudian kita implementasikan response thread-nya. Jadi impl dari error modul kita ambil response error for my error. Oke, lalu kita buat handlernya asynchronous async fn index, oke, tanpa parameter ya. Di sini langsung result. Sini kita butuh static str dan my error. Kan begini. Untuk bodinya langsung kita return error karena kan kita mau simulasikan error begitu ya. Kemudian di sini kita kasih name-nya misalnya Rasling, misal seperti ini. Untuk main function-nya masih sama. Nah, di contoh ini tuh kita buat implementasi response error, ya kan, di sini. Dan juga kita pakai crate pendukung ya di sini yaitu derive more, yang mana derive more ini saya sangat rekomendasikan banget teman-teman silahkan cek crate yang satu ini karena memang bisa sangat membantu kita membuat error secara deklaratif lah begitu. Oke, untuk kodenya sendiri di sini kan masih cukup sederhana nih dan saya yakin juga teman-teman cukup mengerti isi dari kode yang ini baik itu dari main function dan juga indeksnya. Yang berbeda hanyalah di bagian struct ya, bagian struct di mana ada kita tambahkan deklaratif error untuk field name begitu, untuk field name dan juga block implementation yang di sini. Oke, nah itu nggak ada kode di dalam bodinya begitu ya. Ini maksudnya karena kita mau menggunakan default implementasinya begitu. Kalaupun kita running kode ini itu kita bakalan dapat error response dengan isi pesan dari declarative message yang sudah kita buat di sini begitu. Ini ya saya save. Ini saya sudah running di sini menggunakan Cargo Watch. Oke, nah ini kalau saya coba akses langsung, nah saya akan dapat invalid name Rasling. Jadi Rasling dari sini. Kemudian untuk pesannya itu sudah kita set di sini. Jadi kita dapatkan di sini 500 internal server error ya, yang mana berasal dari default implementation
response error thread dari method yang namanya itu error response begitu. Terus misalnya kita nggak mau pakai yang default begitu ya, maunya kita pakai cara kita sendiri begitu. Kita bisa banget mengoverride metodenya begitu, metode dari response ini seperti itu. Contoh, mungkin ini saya duplikat aja ya di sini. Ini saya duplikat, ini saya tutup. Kemudian di sini kita tambahkan itu beberapa diantaranya apa ya? Oh ya, di sini sebentar ini saya pindah ke bawah HTTP. Kemudian kita butuh header, content type, kemudian kita juga butuh status code begitu. Lalu satu lagi HTTP response seperti ini. Nah, derive-nya masih. Kemudian kita akan kita pindahkan ke dalam seperti ini. Jadi kita butuh di sini bukan struct. Ini kita misal ganti pakai enum begitu ya. Nah, di enum ini kita pakai itu variannya misalnya apa ya pertama? Oh ya, internal error misalnya. Kemudian di sini ini saya rapiin dulu. Jadinya begini tanpa placeholder. Di sini internal error kita deklarasikan di sini. Lalu ini saya duplikat. Ini saya duplikat begini. Oke. Nanti teman-teman juga kemungkinan akan cukup sering ketemu ya dengan model deklaratif seperti ini. Kemudian di sini misalnya bad request gitu ya. Berarti di sini adalah bad client data misalnya. Lalu untuk di sini itu pesannya adalah time out. Dan di sini adalah time out. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam sini, di dalam implementasinya kita override method yang sudah ada begitu ya dari si response error thread ini. Berarti yang pertama fn. Di sini kan kelihatan nih. Oke. Nah, yang ini kita akan ubah begitu. Jadi di sini saya pakai di situ langsung HTTP response saja begitu. Kemudian di sini HTTP response kita ambil itu yang namanya build. Lalu di sini ada kita ambil self status code-nya. Kemudian kita chaining dengan kita insert header yang mana itu adalah content type yang di atas. Di sini kita pakai JSON misalnya ya. Sebentar, ini JSON begini. Lalu yang terakhir body. Body-nya adalah self to string. Seperti ini. To string. Oke, ya seperti ini. Dan yang kedua, fn status code. Yang ini kita akan ubah dalamnya itu pakai match ya. Di sini kita ambil self-nya. Lalu di sini kita ambil my error begini. Kemudian untuk internal error yang pertama misal gitu. Arm-nya kita kasih status code. Itu adalah internal server error seperti ini. Oke. Ini kita duplicate aja biar cepat. Di sini adalah bad client data dan yang bawah di sini adalah timeout. Lalu status code-nya kita sesuaikan. Di sini bad request dan yang ini adalah gateway timeout. Seperti ini. Oke, untuk ini handlernya kita ganti, jadi isi di dalam sini adalah itu my error, misalnya apa ya sampelnya, bad client data dulu deh, bad client data. Kemudian ini saya save, jadi bentuknya seperti ini. Oke, ini warning karena kan kita di sini testingnya pakai satu dulu, nanti kita coba satu persatu. Oke, di sini kita sudah ubah struct-nya menjadi enum. Kemudian juga kita declare di sini masing-masing pesan error terkait begitu. Lalu kita override method error response dan juga status code di sini. Oke, ini sangat apa ya, cukup sederhana begitu ya kalau teman-teman lihat. Dan juga di bagian sini untuk masing-masing self-nya kita buat si enum kita ini merujuk ke masing-masing status code ya, terkait dengan varian yang kita punya begitu. Kita buat di sini. Oke, sampelnya langsung kita running. Yang pertama di sini itu kita langsung akses misalnya di sini. Nah, ini kan bad request nih. Karena kita mau simulasikan terjadi apa ya, klien atau user itu salah input data dan lain sebagainya begitu ya. Kita akan dapatkan 400 bad request. Di sini sampelnya yang mana bad request yang ini berasal dari sini ya. Oke, kemudian kita ganti dengan ini bad client data, kita ganti dengan internal error. Saya save, kemudian saya coba lagi running. Nah,
ini tunggu sebentar ya. Oke, internal error, berarti aman ya, sudah sesuai nih. Kemudian yang ketiga itu adalah si timeout. Timeout. Nah, ini saya tunggu sebentar, harusnya sih, oh masih building. Oke, kita coba. Nah, ini juga sudah berhasil. Jadi masing-masing bentuk custom error response-nya itu lebih kurang semacam ini. Teman-teman bisa lakukan hal yang semacam ini. Dan memang tentu sifatnya itu sangat custom ya. Dan teman-teman bisa sesuaikan aja berdasarkan kasus ataupun kebutuhan teman-teman seperti itu. Lalu, misalkan teman-teman nggak mau pakai cara implementasi seperti ini, begitu ya, karena mungkin kan sifat error dari kode teman-teman itu sederhana banget lah, katakan begitu, maka teman-teman bisa coba pakai apa ya, error helpers function, begitu, ada yang namanya error helper function. Jadi misalnya, ini saya duplikat lagi yang tadi, sebentar, ini saya tutup dulu deh, ini saya tutup. Oke, berarti di sini. Nah, di sini kita itu butuh, oh ya ini udah nih. Nah, misal ini di ref ini kita hapus, kita nggak butuh. Oke, di sini struct-nya my error sama, ini juga sama. Terus kita nggak pakai implementasi lagi. Oke. Karena di sini kan kita mau apa ya, pakai helper saja begitu. Kemudian di dalam sini itu ini my error-nya dihapus. Oke, di sini dalam body-nya kita pakai misal let result. Let result yang mana tipenya itu adalah result begini. Static, kemudian str my error seperti ini. Baru dia adalah error di sini dan di sini adalah my error. Baru di sini tadi name-nya Rustling ya, Rustling. Dan di sini kita ambil OK. Untuk result map error begini, untuk closure-nya kita ambil misal E lah begini ya. Kemudian error bad request seperti ini. Kemudian kita ambil a.name semacam ini, oke. Lalu di sini kita kasih simbol tanda tanya begitu. Nah, di sini saya save. Jadi di sini kita menggunakan apa ya? Tidak lagi menggunakan response error thread begitu untuk struct kita di sini. Di sini kita misalkan kasih respon dengan error HTTP error code-nya itu 400 menggunakan yang ini, map error ini. Jadi kalau ini saya coba akses di sini. Nah, di sini kelihatan nih bad request. Oke, karena kita menggunakan di sini map error begitu. Jadi ada banyak juga sih beberapa helper function ya yang bisa teman-teman gunakan. Ini salah satunya. Nanti teman-teman bisa langsung cek di dokumentasi seperti itu. Lalu, misalkan aplikasi kita haruslah memberikan error berdasarkan kondisi error yang mungkin terjadi begitu ya. Semacam connection timeout, kemudian baca file yang gagal begitu, atau respon berupa HTML tapi salah format begitu ya. Yang mana ini semua tuh merupakan kemungkinan error di sisi server begitu kan. Juga kita perlu memperhatikan kemungkinan dari user yang salah menginput data, maka ada baiknya kita buat errornya itu generik ke kasusnya tersendiri seperti itu. Contoh, ini saya komen lagi kodenya. Di sini saya duplikat, yang tadi saya paste. Kemudian kita butuh itu tambahan di sini. Ini sebentar, saya ambil yang di sini. Oke, ya, yang ini. Kemudian ini saya ganti. Lalu kita juga butuh apa ya? Post lah, kita pakai post. Oke, di ref-nya masih sama. Kemudian kita pakai enum sih. Enum, mungkin enum yang ini aja ya. Kita modifikasi sedikit. Di sini, ya di sini. Oke, di sini kita pakai dua aja. Yang pertama, yang di sini mau kita pakai internal error yang pertama, kemudian ada invalid input. Oke, misalnya begini. Kemudian di sini ganti pesannya apa ya? An internal error internal error occurred. Oke, please try again later. Seperti ini kan. Lalu di sini invalid input provided. Misal seperti ini. Ini misal. Kemudian kita di bagian sini mungkin kita ambil yang tadi aja ya. Nah, yang ini. Oke.
Kemudian di sini mana dia? Oh, yang ini kita ganti. Jadi implementasinya seperti ini, tapi dari JSON mungkin kita ganti jadi HTML. Misalnya, ini sampel aja sih sebagai contoh. Lalu juga di sini kita sesuaikan. Di sini bukan lagi bad client data tapi invalid input, dan juga di sini tentunya adalah bad request sama. Kemudian kita buat tambahan di sini ada itu namanya struct begitu ya. Misal oh ya ini dulu, derive-nya dulu. Derive itu ada debug, kemudian ada serde, kita ambil serialize. Oke, sorry, deserialize. Sebentar, saya sudah install nggak ya serde? Oh ya, serde sudah. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, struct-nya my data misalnya. Kemudian sini value adalah string begitu. Kemudian kita buat fungsi misalnya untuk mensimulasikan terjadi error. Jadi misal fn do thing apa ya that files misalnya seperti ini ya misalnya. Kemudian result. Oke, lalu di sini kita ambil di sini namanya my error, kita ganti mungkin dengan apa ya? User error lah. User error ya, semacam ini biar lebih enak ya. Kemudian yang tadi di sini kita pakai user error, ya kan, user error. Kemudian di dalam bodinya kita langsung error aja. Di sini kita pakai user error, pakai yang internal error. Kemudian kita tambahkan, oh enggak ding, kita modifikasi aja yang index. Ini kita pakai post tadi ya, karena kan di atas ini sudah kita masukin post. Kemudian di sini tentunya kita langsung kasih post itu misal apa ya, proses aja deh begini. Oke, proses. Lalu di sini kita kasih proses dan juga indeksnya kita ganti proses. Oke, ini sampel. Kemudian kita butuh diantaranya itu parameter data dari Actix Web. Oke, kita butuh itu web dan juga JSON my data misalnya. Kemudian di sini my error kita ganti dengan user error, ya kan? Lalu di dalam sini kita buat if data value is empty, oke, kita akan return error semacam ini. Kemudian kita user error, kita itu ambil yang invalid input, oke. Yang di sini kan internal input, di sini invalid input. Nah, kita pakai nih yang do thing. Berarti do thing that fails seperti ini. Kita pakai map error yang kayak tadi. Kemudian di sini kita pakai underscore ya. Kita mau langsung pakai user error. User error. Di sini kita pakai yang internal error. Oke, karena di sini kan sudah invalid, sini kita pakai internal error. Kemudian tidak lupa tanda tanya. Dan yang terakhir langsung kita oke aja. Di sini misal sukses seperti ini. Nah, semacam ini. Ini saya save proses. Oh ya, sorry, ini salah. Ya, semacam ini. Proses the thread bound. Sebentar. Oh, ini sorry. Ini user error. Kemudian yang terakhir adalah ini bukan, oh ya sorry ini masih web. Ini langsung aja karena kan kita di sini anotasikan postnya. Oke, nah semacam ini. Baik, di sini sudah selesai. Nah, di contoh ini kita buat post request sebagai sampelnya untuk data inputan user dan simulasi untuk error internal aplikasi yang mungkin terjadi dari fungsi do thing that fails begitu. Nah, kita definisikan enum. Oke, dengan deklaratif varian di sini. Oke, lalu kita implementasikan response error thread untuk enum kita ini bisa menjadikannya itu sebuah return type untuk handler kita, begitulah kira-kira. Nah, terus method error response dengan return berupa HTTP response di sini, di bodinya kita gunakan build function untuk membuat status code yang sesuai. Oke, kita ambil dari self begitu, terus kita ambil yang status code, ya kan? Nah, terus juga untuk header
Oke, untuk header kita set pakai HTML. Kalau sebelumnya kan JSON, ini kita set pakai HTML. Dan untuk pesan errornya sendiri itu langsung kita ambil dari self juga di sini dan kita jadikan tipe string begitu. Oke. Kemudian untuk method status code di sini itu membantu kita untuk mapping ke apa ya, ke varian begitu ya. Kan kayak sebelumnya tuh untuk membantu kita mapping ke varian yang ada di enum dan akan menyesuaikan begitu kan. Di sini kita menyesuaikan status code-nya untuk diberikan ke response nantinya begitu. Kita pakai match di sini untuk masing-masing varian yang ada kita setkan ke status code-nya yang terkait lah begitu kan. Ini kan simple banget nih kelihatan nih. Lalu sisanya yang lain di sini itu apa ya? Cukup sederhana sih ya, cukup sederhana katakan begitulah karena kita mau simulasikan error di aplikasi kita melalui fungsi do thing that fails yang ini. Kalau untuk error dari sisi user, kita langsung handle via handler yang di sini. Oke. Nah, ini kan misal contoh untuk aplikasi error yang terjadi di aplikasi, tapi kalau di sini untuk yang dari usernya begitu. Kalau kita aksesnya, ini kan saya sudah running nih, saya sudah running. Nah, kalau kita akses yang post ini, oke, kita post. Ini kan JSON ya, berarti di sini saya ganti post. Sini adalah proses, kemudian sini saya ganti JSON. Lalu kita butuh value, ini value begini kan. Nah, kalau ini kosong, ya kan, kalau payload-nya begitu, payload JSON dengan field value-nya ini kosong, string kosong gitu ya, maka kita akan mendapatkan pesan invalid input provided karena kita sudah set di sini. Oke, kita coba nih. Saya send. Nah, di sini kan invalid input provided. Di sini content type-nya juga udah benar HTML. Ini udah sesuai nih. Ya kan? Terus kita simulasikan field value ini. Oke, field value ini itu apa ya? Nilainya udah kita isi, misalnya ras length, misalnya begini. Tapi ketika kita akses ternyata terjadi error di aplikasi dan gagal mencapai sukses yang di sinilah contohnya begitu ya. Kan di sini misalnya ada proses kalkulasi apapun yang kita lakukan begitu ya. Nah, tapi ternyata gagal tuh gitu kan. Sehingga kita akan mendapatkan error yang di atas ini. Oke, yang di varian ini. An internal error occurred, please try again. Kita coba ya. Saya send. Nah, di sini kan kelihatan nih, ya kan? Nah, terus juga kalau teman-teman sadar, masing-masing errornya itu apa ya? Status code-nya sudah disesuaikan langsung otomatis dari implementasi response thread ini dari yang di sini juga. Oke, seperti itu. Jadi lebih kurang inilah apa ya? Cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mensimulasikan semacam ini. Dan yang terakhir nih, ada yang terakhir biar lebih mudah gitu ya untuk mendeteksi error begitu kan, kita bisa pakai log. Nah, kita butuh 2 crate tambahan, teman-teman silahkan install itu yang env logger ini ya sama log ini. Kemudian kita tinggal update aja codingan kita. Ini saya perlu update itu di mana ya? Oh ya, di sini saya misalkan let status code misalnya, kemudian self status code begini, kemudian let error message self to string, misalnya kan begini, ya kan? Kemudian di sini saya pakai itu namanya error. Oh ya, sebentar, ini harus di use dulu dong. Ini nggak kepake nih. Ini saya use dulu di sini. Use log error, kemudian juga use env logger. Nah, ini saya use. Kemudian di sini tadi kita pakai itu makro error semacam ini. Kemudian di dalam sini misalnya beginilah status code begini. Lalu di sini adalah error message-nya. Oke, kemudian di sini adalah status code-nya. Ya kan? Dan kemudian di main function itu di sini kita tambahkan std env set var. Di sini kita butuh ras log ini ya. Kita ambil yang info. Sorry, ini huruf kecil. Info begini. Kemudian juga ini saya duplikat. Di sini adalah satu. Kita pakai ras backtrace gitu ya. Ras backtrace semacam ini. Dan yang terakhir kita tinggal env loggernya kita init seperti ini. Oke, ini saya save. Nah, nggak ada yang error. Kemudian terminal ini saya buka nih. Saya buka.
Oke, ini tunggu proses dulu. Nah, dia akan kelihatan nih logernya. Kemudian kita coba akses tadi. Nah, akan kelihatan kan? Ini juga saya ganti. Kemudian saya ganti lagi inputan di sini. Dia akan kelihatan di sini, di logging di terminalnya seperti ini. Nah, lebih kurang inilah cara-cara terkait dengan error handler yang mungkin teman-teman bisa terapkan di aplikasi teman-teman. Ada tentunya banyak cara yang bisa teman-teman implementasikan yang sifatnya tentunya custom, dan silakan teman-teman langsung merujuk ke dokumentasi ya, yang linknya sudah saya sediakan di deskripsi video. Baik, lebih kurang sekian video untuk hari ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.